Kalau kita ngomongin soal sukses, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin harta, kenyamanan gitu ya. Tapi gimana kalau ada definisi sukses yang lain, yang jauh lebih dalam? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah luar biasa. Kisah tentang cinta dan pengorbanan yang mungkin bakal mengubah cara pandang kita soal kesuksesan. Coba deh kita lihat, di satu sisi dunia ini kan ngajarin kita kalau sukses itu ya soal ngumpulin harta, nyari kenyamanan, punya pengaruh. Tapi ada sudut pandang lain yang jujur aja radikal banget. Sukses yang diukur bukan dari apa yang kita punya, tapi justru dari apa yang berani kita lepasin. Nah, kontras inilah yang jadi jantung dari cerita kita hari ini. Dan untuk benar-benar nangkep ide yang radikal ini, kita akan kenalan sama sosok seorang wanita. Namanya mungkin asing di telinga Anda, tapi ceritanya wow, kuat banget. Namanya Lottie Moon. Oke, jadi cerita Lottie Moon ini dimulai dari sebuah pilihan. Dan ini bukan pilihan biasa ya, bukan soal milih karir atau pasangan hidup. Ini pilihan yang jauh lebih mendasar. Milih antara hidup enak dan nyaman atau taat pada sebuah panggilan. Coba bayangin, Lottie Moon ini punya segalanya. Dia lahir di keluarga terpandang, pinter banget, pendidikannya tinggi. Pokoknya semua jalan menuju hidup yang nyaman, yang enak, itu udah terbentang lebar di depannya. Tapi, di tengah semua itu, Lottie merasa ada panggilan lain. Panggilan yang beda. Dia merasa terpanggil buat pergi ke Tiongkok di akhir abad ke-19. Coba pikirin, dia sadar banget dia menukar semua kenyamanan dan kepastian itu dengan sebuah panggilan. Ini benar-benar soal menyangkal diri, dalam arti yang paling nyata. Nah, pas akhirnya dia sampai di Tiongkok, keputusannya buat ninggalin hidup nyaman itu langsung diuji habis-habisan. Dia nggak disambut dengan karpet merah, sama sekali nggak. Justru sebaliknya, dia langsung berhadapan sama tantangan-tantangan yang luar biasa berat. Coba deh kita bayangin posisinya. Kita ada di negeri yang budayanya beda banget, bahasanya susah, dan orang-orang di sekitar kita itu ngeliatin kita dengan penuh curiga. Parahnya lagi, dia ngelakuin ini semua sendirian. Sebagai seorang wanita lajang di zaman itu, ini hal yang aneh banget. Rintangannya kayaknya mustahil banget buat dilewatin. Terus gimana dia ngerespon semua penolakan ini? Apa dia jaga jarak? Enggak. Justru dia melakukan kebalikannya. Dia bener-bener nyemplung ke dalam budaya lokal. Dia tinggal bareng mereka, pakai baju kayak mereka. Dan yang paling penting, dia melayani mereka yang seringkali terpinggirkan, terutama para perempuan dan anak-anak. Sampai di titik ini ceritanya udah luar biasa, Tan. Tapi dari sini ceritanya jadi jauh lebih dalam. Ini adalah momen di mana pengorbanannya diuji sampai ke batas paling puncak dari kemanusiaan. Jadi ceritanya bencana kelaparan yang parah banget melanda daerah tempat dia melayani. Tiba-tiba konsep pengorbanan yang tadinya mungkin cuma soal spiritual, sekarang jadi soal hidup dan mati, bener-bener nyata. Dan disinilah puncaknya. Apa yang Lottie Moon lakukan? Dia mulai ngasih semua makanan dan uang yang dia punya buat orang-orang di sekitarnya yang kelaparan. Dia terus memberi sampai nggak ada lagi yang tersisa buat dirinya sendiri. Jadi dia meninggal bukan karena penyakit, tapi karena kelaparan. Karena dia memilih supaya orang lain bisa hidup, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Tapi, kematiannya yang tragis itu ternyata bukan akhir dari cerita. Sama sekali bukan. Malah, itu jadi awal dari sebuah warisan yang dampaknya jauh lebih besar dari hidupnya yang singkat. Kita bisa lihat inti dari hidupnya dari apa yang dia tinggalkan dan apa yang nggak dia tinggalkan. Dia nggak ninggalin rumah mewah, tumpukan harta, atau penghargaan duniawi. Nggak ada. Warisan dia itu sesuatu yang nggak kelihatan tapi abadi. Jiwa-jiwa yang diubahkan, semangat misi yang nular ke generasi-generasi berikutnya, dan sebuah teladan pengorbanan yang ceritanya masih kita omongin sampai sekarang. Bahkan, saking kuatnya teladan dia, sampai ada sebuah persembahan tahunan yang dinamai dari namanya. Namanya Persembahan Natal Lottie Moon. Dan persembahan ini, sampai hari ini, udah mendanai ribuan misionaris ke seluruh penjuru dunia. Melanjutkan pekerjaan yang dia mulai lebih dari 100 tahun yang lalu. Luar biasa kan? Oke, setelah kita dengar warisan yang luar biasa ini, sekarang pertanyaannya jadi balik ke kita. Apa sih arti cerita ini buat kita sekarang, di zaman ini? Cerita Lottie Moon ini bukan berarti kita semua harus pindah ke Tiongkok atau jadi misionaris ya. Bukan itu poinnya. Ini lebih ke panggilan untuk sebuah cara hidup. Panggilan untuk hidup nggak egois dimanapun kita ada. Baik itu di keluarga kita, di tempat kerja, di lingkungan sekitar kita. Dan pada akhirnya,
Kisah Lotimun ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang personal banget. Bukan soal seberapa hebat iman kita, tapi seberapa dalam kasih kita. Pertanyaannya simpel tapi dalam. Seberapa besar sih kasihku rela berkorban? Nah, ini pertanyaan yang bagus buat kita renungkan masing-masing. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.